Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan mulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya itu Ibu mau mengabsen dulu. Apakah semua hadir pada hari ini? Hadir Bu. Hadir Bu. Iya, syukurlah. Jadi sebelum kita memulaikan pembelajaran ini, pertama-tama Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah memilih sekolah ini untuk melanjutkan studinya dari sekolah menengah pertama menuju ke sekolah menengah tingkat atas. Tentunya mata pelajaran kimia merupakan mata pelajaran yang baru bagi kalian, yang kita akan belajar bersama-sama, karena di kurikulum 2013 itu mata pelajaran kimia diajarkan di satuan pendidikan tingkat SMA. Sebelum kita memulaikan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu, memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk memimpin doa ini saya minta kesediaan Suheria untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Suheria. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan awal ini, Ibu akan memperkenalkan kalian tentang peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yang terlihat di slide ini, saya minta kesediaan salah satunya untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang akan membacakannya? Saya Bu. Ya, silakan. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai produk yang mengandung bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami peran kimia dalam penguasaan ilmu lainnya, baik ilmu dasar seperti biologi, astronomi, geologi, maupun ilmu terapan, seperti pertambangan, kesehatan, pertanian, dan teknologi. Menyajikan peran kimia dalam penguasaan ilmu lainnya, biologi, astronomi, geologi, maupun ilmu terapan seperti pertambangan, kesehatan, pertanian, dan teknologi. Ya, terima kasih kepada Ria yang sudah membacakan tujuan pembelajaran pada kita semua untuk hari ini. Ya. Anak-anakku sekalian, pertama-tama kita harus memahami dulu apa sebenarnya ilmu kimia itu, kemudian apa-apa saja yang dipelajari dalam ilmu kimia itu. Seperti di slide ini kalian bisa melihat bahwa ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari benda-benda, ciri-ciri, strukturnya, komposisinya, dan perubahannya yang disebabkan karena interaksi dengan benda lain atau adanya reaksi kimia. Dan kimia itu sendiri sering disebut sebagai ilmu pusat karena menghubungkan berbagai ilmu lainnya seperti fisika, ilmu bahan, nanoteknologi, biologi, farmasi, kedokteran, bioinformatika, dan geologi, bahkan bidang-bidang lainnya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, pada waktu kalian di SMP, kalian tentunya sudah sedikit belajar tentang kimia ini, yang mana kalau waktu di SMP itu masih bergabung di pelajaran IPA yang terintegrasi dengan fisika dan biologi. Nah, di ilmu kimia itu waktu di SMP kalian sudah diperkenalkan sedikit
yaitu bagaimana yang disebut dengan perubahan fisika, perubahan kimia, kemudian apa itu atom, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu pada kalian, adakah yang masih mengingat apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Mungkin ada yang masih mengingatnya? Ya, belum ada, tidak ada yang mengingat lagi materi yang di SMP? Apa itu perubahan fisika? Dan apa itu perubahan kimia? Ya, kita ketahui bersama bahwa perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi yang berubah itu hanya wujudnya, misalnya saja contohnya seperti air yang berubah menjadi es atau es yang mencair. Kemudian masih banyak contoh-contoh lainnya. Kemudian perubahan kimia itu sendiri adalah perubahan yang disertai terbentuknya zat baru. Misalnya pada proses perkaratan, pada proses pembakaran, atau pada proses pembusukan. Misalnya kertas yang dibakar. Itu kertas terbakar kemudian tidak akan kembali lagi menjadi kertas seperti semula, namun telah menjadi abu. Kemudian anak-anak sekalian, bahwa di lingkungan sekitar kita sebenarnya kita sudah sering berjumpa dengan yang namanya kimia, namun terkadang kita tidak menyadarinya, padahal sebenarnya di sekitar kita, di lingkungan kita atau di dalam rumah kita banyak sekali produk-produk yang mengandung bahan-bahan kimia yang kita pakai sehari-hari. Misalnya saja Ibu beri contoh di slide ini, seperti adanya sabun mandi. Sabun mandi ini kegunaannya yaitu untuk membersihkan badan saat mandi. Dan di dalam sabun mandi itu terkandung komposisi bahan-bahan kimia seperti senyawa alkali, natrium hidroksida, atau kalium hidroksida yang umum digunakan dalam lab kimia. Dan dalam industri banyak digunakan di berbagai macam industri seperti deterjen ataupun sabun. Itu komposisi yang terkandung di dalam sabun mandi. Kemudian ada juga produk-produk lainnya yang sekarang ini lagi banyak kita gunakan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita dianjurkan untuk selalu menjaga jarak, memakai masker saat bepergian, dan selalu membawa hand sanitizer di dalam tas kita untuk menjaga kemungkinan tangan kita kontak dengan benda-benda di sekitar kita. Jadi untuk menjaga hal tersebut, kita dianjurkan untuk membawa hand sanitizer di dalam tas apabila kita bepergian. Kegunaan dari hand sanitizer itu sendiri yaitu untuk membersihkan tangan dikala tidak ada air atau sabun. Dan di dalam hand sanitizer mengandung komposisi kimia, yaitu contohnya seperti etanol, hidrogen peroksida, dan gliserin. Kita ketahui bersama bahwa fungsi dari hand sanitizer itu sendiri untuk membersihkan tangan kita, meredakan rasa gatal karena gigitan nyamuk, mensterilkan luka kecil, atau membersihkan kacamata, bisa juga membersihkan arloji dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga di sekitar kita atau di dalam rumah kita, seperti sering terdapat di atas meja makan itu ada yang namanya kecap manis ataupun kecap asin. Yang kita tahu bersama bahwa kecap manis itu banyak sekali gunanya untuk pelengkap pada saat kita makan. Komposisi yang dikandung dari kecap itu sendiri ada berbagai macam. Ada terbuat dari kacang kedelai, kemudian ada gula, air, kalium klorida, garam, pewarna, penguat rasa, bahkan pengawet.
natrium benzoat dan kalium sorbat. Juga ditambah dengan pemanis. Nah, itulah beberapa contoh produk-produk di sekitar kita yang mengandung bahan-bahan kimia yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian seiring berkembangnya zaman, ilmu kimia itu sendiri sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, satu, dengan bantuan ilmu kimia itu telah diciptakanlah alat yang canggih, yaitu namanya alat pencuci darah. Yang ini biasa kita lihat di rumah sakit. Alat ini diciptakan, dibuat untuk membantu para pasien yang mengalami gagal ginjal harus cuci darah. Itulah seiring berkembangnya zaman, ilmu kimia sangat membantu di bidang kedokteran. Kemudian ada juga temuan yang kedua, para ahli kimia mempelajari tentang silikon yang merupakan bahan dasar untuk membuat mikroprosesor, menyebabkan komputer semakin kecil ukurannya dan semakin canggih. Dan juga ada yang ketiga, peningkatan produksi pertanian. Di situ juga memerlukan dukungan ilmu kimia itu sendiri. Misalnya dalam pembuatan bibit unggul dengan rekayasa genetika dan pembuatan pupuk buatan serta pembuatan pestisida itu sendiri. Yang kita lihat begitu banyak manfaatnya di bidang pertanian. Kemudian ada temuan juga yang lainnya, yaitu penemuan foto berwarna, tidak terlepas juga dari ahli kimia dalam pembuatan zat warna yang peka terhadap cahaya. Kemudian bagaimana manfaat ilmu kimia itu sendiri dan apa-apa saja cabang ilmu kimia itu. Jadi ilmu kimia itu ternyata terbagi lagi dalam berbagai-bagai cabang kimia. Misalnya ini bisa dilihat di slide. Ada yang namanya kimia organik. Di bidang ini memusatkan kajian pada penelitian tentang senyawa-senyawa organik seperti alkohol, bensin, solar, dan lain sebagainya. Kemudian cabang ilmu kimia yang kedua yaitu kimia anorganik. Bidang ini memusatkan kajian pada penelitian tentang senyawa-senyawa anorganik seperti garam, mineral, dan lain-lain sebagainya. Kemudian cabang kimia yang lainnya yaitu biokimia. Di bidang ini berkaitan erat dengan ilmu biologi, khususnya mengenai sifat dan komposisi senyawa serta hasil reaksi perubahannya. Senyawa-senyawa yang dipelajari yaitu meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, enzim, hormon, dan lain-lain sebagainya. Juga ada cabang kimia analitik. Cabang kimia lainnya yang namanya kimia analitik. Di bidang ini berkaitan dengan penentuan kimia kualitatif dan kuantitatif yang lebih diarahkan pada pengembangan dan aplikasi peralatan analitik yang semakin canggih. Kemudian juga ada cabang ilmu kimia lainnya yaitu kimia lingkungan. Di bidang ini memusatkan pada kajian dan masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, penanganan limbah, sampah, penanganan air bersih, dan lain sebagainya. Juga ada cabang ilmu kimia lainnya yaitu kimia inti atau radiokimia. Di bidang ini memusatkan kajian pada penelitian mengenai zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya seperti untuk pengobatan di bidang kedokteran, pertanian, dan juga hidrologi. Dan ada juga satu cabang kimia lainnya yang sangat penting yaitu kimia farmasi. Di bidang ini memusatkan kajian pada penelitian mengenai pemisahan, pembuatan, dan pengembangan bahan-bahan alam yang mengandung aktif untuk atau obat. Kemudian ada juga cabang ilmu kimia lainnya yaitu kimia fisik. Di bidang ini berkaitan erat dengan ilmu fisika sehingga memusatkan kajiannya pada penelitian tentang energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisik kimia, dan perubahan senyawa kimia itu sendiri. Kemudian kimia pangan. Di bidang ini memusatkan kajian pada penelitian
tentang pengembangan kualitas bahan pangan, zat-zat aditif makanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Nah, setelah kita mengetahui cabang-cabang dari ilmu kimia itu sendiri, sekarang kita akan menampilkan slide tentang manfaat ilmu kimia dalam berbagai bidang. Tentunya kita bertanya, apa sih manfaat saya untuk mempelajari ilmu kimia itu sendiri? Tentunya itu sangat banyak sekali manfaatnya anak-anak sekalian. Misalnya ini Ibu beri contoh pada bidang kedokteran. Di bidang kedokteran, manfaat ilmu kimia yang pertama yaitu erat kaitannya dengan kehidupan manusia, yaitu untuk membantu pasien apabila mengalami sebuah penyakit atau mengidap suatu penyakit. Maka digunakanlah obat-obat yang dibuat berdasarkan riset tentang proses dan reaksi kimia, bahan-bahan yang berkhasiat, kemudian apa saja yang cocok untuk pasien dalam pengobatan satu penyakit. Dan cabang kimia ini sendiri dikenal dengan kimia farmasi. Kemudian manfaatnya di bidang hukum. Tentunya anak-anakku sekalian akan bertanya, mengapa ilmu kimia juga erat kaitannya di bidang hukum? Sementara kita ketahui bersama bahwa di bidang hukum itu adalah ilmu-ilmu sosial. Nah, kita lihat sendiri bagaimana manfaat kita belajar kimia erat kaitannya dengan bidang hukum. Misalnya saja, ketika terjadi satu kejadian atau kejahatan yang kita lihat, ataupun ada pembunuhan misalnya di satu tempat, maka untuk mengetahui siapa pelaku dari kejahatan itu, maka dibutuhkanlah sampel tes DNA. Nah, dalam hal ini tentunya untuk mengambil sampel tes DNA ini menggunakan yang namanya ilmu kimia. Jadi betapa pentingnya ilmu kimia ini di berbagai bidang. Kita bisa lihat pada bidang hukum seperti itu. Kemudian masih ada lagi manfaat ilmu kimia di berbagai bidang lainnya. Misalnya di bidang industri atau pabrik. Penerapan ilmu kimia di bidang industri seringkali sangat dibutuhkan. Misalnya dalam pembuatan mesin-mesin di industri membutuhkan logam yang baik, dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan, seperti semen, kayu, cat, tembok, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada manfaat ilmu kimia di bidang mesin misalnya. Di situ juga mempelajari bagaimana sifat dan komposisi logam yang baik untuk membuat suatu mesin misalnya, atau komposisi bahan bakar yang cocok, atau komposisi minyak pelumas yang cocok untuk satu alat, misalnya mesin yang akan dibuat. Dan masih banyak lagi manfaat di bidang lainnya, seperti ini manfaat ilmu kimia di bidang pertanian, yaitu kita ketahui bersama bagaimana kita akan mengembalikan misalnya kesuburan tanah suatu tempat, maka perlu dilakukan penambahan pupuk agar mendapatkan hasil yang maksimal dari sebuah tanaman yang akan ditanam di satu tempat misalnya. Kemudian juga bagaimana erat kaitannya sumbangsi ilmu kimia dalam bidang pertanian ini, seperti penambahan pestisida pada penyemprotan, kemudian manfaat dan bahaya penggunaan pupuk itu sendiri. Nah, itu juga harus dipahami dan dicermati dengan baik sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Nah, hal-hal yang harus diingat adalah pupuk dan pestisida adalah produk dari ilmu kimia. Jadi contohnya ketika tumbuhan membutuhkan air serta tanah yang subur. Namun di bidang pertanian modern telah menggunakan pupuk dan pestisida. Manfaat pupuk untuk tumbuhan ialah
merangsang pertumbuhan akar, batang, daun, dan serat. Kemudian meningkatkan mutu dan jumlah hasil yang baik. Karena pupuk adalah senyawa kimia organik yang dijumpai di alam atau dibuat oleh manusia yang memiliki nilai hara langsung atau tidak langsung bagi tanaman. Kemudian manfaat ilmu kimia lainnya di bidang pangan. Kita melihat seperti Ibu katakan tadi di awal, bahwa banyaknya produk-produk kimia yang dihasilkan untuk bahan-bahan makanan yang ada di sekitar kita yang kita konsumsi setiap hari. Misalnya pada gambar ini kita lihat ada kecap, kemudian juga biasa kita mengkonsumsi yogurt, juga sehari-hari misalnya kita makan tahu dan tempe, itu semua dihasilkan dalam teknologi di bidang pangan itu sendiri. Kemudian manfaat ilmu kimia lainnya di bidang biologi. Kita ketahui bersama bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari khusus tentang makhluk hidup. Proses kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup meliputi yaitu pernapasan, pencernaan makanan, fotosintesis, metabolisme, dan lain sebagainya. Untuk mempelajari hal tersebut diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa yang ada seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan enzim. Meskipun secara umum ini lebih erat kaitannya dengan ilmu biologi, namun manfaat ilmu kimia juga nyatanya sedikit banyak berpengaruh dalam bidang biologi ini. Kemudian kita lihat lagi masih banyak lagi manfaat-manfaat ilmu kimia lainnya di bidang tekstil. Seperti di bidang tekstil itu ekstrak tumbuh-tumbuhan digunakan untuk mewarnai pakaian. Misalnya saja temulawak memiliki zat pewarna kurkumin yang dapat digunakan sebagai pewarna kain rayon viskosa. Kemudian juga ada manfaat ilmu kimia lainnya di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sana diproduksi microchip dari logam silikon mutu tinggi sehingga komputer dapat menyimpan banyak data dan mengolah data dengan cepat dan akurat. Kemudian terciptanya juga PLTN, yaitu suatu sumber energi baru berdaya guna sangat besar yang pada prinsipnya menggunakan teori pemecahan maupun penggabungan atom. Sering disebut dengan reaksi fisik maupun reaksi fusi. Dan ini kita akan pelajari nanti lebih lanjut lagi pada bab-bab yang selanjutnya. Kemudian manfaat ilmu kimia lagi di bidang fisika. Ini juga ilmu kimia sangat membantu berperan penting dalam penemuan material-material baru dalam bidang listrik. Misalnya semikonduktor dan magnet. Kemudian di bidang ilmu forensik. Para ilmuwan forensik menggunakan bahan kimia untuk memecahkan masalah-masalah kriminal. Bahan-bahan kimia yang digunakan antara lain sianoakrilat, perak klorida, dan ninhidrit. Kemudian juga kita bisa lihat lagi di bidang seni, bagaimana industri kimia menghasilkan cat untuk memperindah suatu bahan atau bangunan. Bagaimana juga bahan kimia yang ada di dalam cat itu sendiri, antara lain adalah kalsium karbonat, titanium, dioksida polivinil, akrilik, air, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat ilmu kimia di bidang arkeologi. Di bidang arkeologi ini juga ilmu kimia sangat berperan penting dalam penentuan usia fosil yang biasanya dilakukan saat ini merupakan salah satu hasil penerapan dari ilmu kimia itu sendiri. Tentunya kita ketahui bersama bagaimana pada zaman dahulu pernah hidup satu hewan yang bernama dinosaurus, yang tentunya untuk menentukan berapa umur hewan tersebut, maka bagaimana peranan ilmu kimia itu di bidang arkeologi. Kita bisa melihatnya ini. Fosil ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radioisotop karbon
14. Kemudian menentukan umur suatu benda purbakala melalui teori peluruhan radioaktif. Jadi itulah tadi beberapa pemaparan dari Ibu bagaimana manfaat dan peranan ilmu kimia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu akan memberikan kalian sebuah game yang mungkin bisa dimainkan bersama-sama. Ya, silakan Suheria dan Ria. Sudah dilihat Kahoot-nya? Bu. Ya. Ria. Ya, silakan sudah dikerjakan anak-anak sekalian? Tidak bisa terbuka saya, Bu. Soalnya jelek jaringanku. Oh iya, sudah mulai. Oh iya.
Bagaimana anak sekalian? Apakah kalian kesulitan dalam memainkan game ini? Anak-anakku sekalian, setelah kalian mengerjakan kuis tadi, apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Ya. Jadi karena tidak ada yang bertanya untuk hari ini, jadi kalian sudah melihat bagaimana hakikat ilmu kimia itu sendiri, kemudian bagaimana peranannya dalam berbagai bidang ilmu atau cabang ilmu lain, bidang ilmu lainnya. Sebelum Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk kita akan menyimpulkan materi dari atau apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Mungkin dari kalian ada yang ingin menyampaikan apa kesimpulan yang telah kalian dapat dari materi yang telah kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Silahkan, mungkin ada. Tidak ada kedengaran suara, Bu. Oh, tidak kedengaran suaranya Ibu? Kecil sekali, Bu. Jadi sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya itu kita menyimpulkan dulu apa-apa saja yang telah kita dapatkan manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi dalam hal ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi disilakan mungkin dari kalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada saat ini. Disilakan. Berbagai produk
yang menggunakan bahan kimia dalam proses pembuatannya, itu contohnya kecap, sabun, sabun mandi, Ya, sabun bagus. cuci pakaian. Ya, bagus Sudah, Bu. sekali. Jadi, ya itu salah satunya. Kemudian mungkin masih ada lagi yang lain. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana peranannya ilmu kimia itu dalam bidang-bidang ilmu lainnya atau penguasaan ilmu lainnya. Itu juga mungkin bisa menjadi satu kesimpulan kita. Ada yang bisa menyempurnakan bahasanya Ibu? Ya, jadi karena tidak ada, kita lihat ya. Ini kesimpulan kita mungkin pada hari ini, yaitu yang pertama, seperti yang dikatakan oleh Suheria tadi, itu benar sekali bahwa berbagai produk yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu mengandung bahan kimia. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, ilmu kimia sangat berperan penting dalam penguasaan ilmu lainnya, baik ilmu dasar maupun ilmu terapan. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Kemudian kesimpulan kita yang ketiga, anak-anak sekalian, yaitu beberapa temuan di berbagai bidang ilmu itu sangat erat kaitannya dengan peranan ilmu kimia itu sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu akan menutup dan mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan PR atau pekerjaan rumah, yang mana PR ini nanti kalian bisa lihat di classroom atau di grup WhatsApp kita. Di situ Ibu akan sampaikan tugas pekerjaan rumah kalian yang akan dikumpul minggu depan. Itu kalian di situ, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali ditemukan di lingkungan sekitar kita itu produk-produk kimia. Kemudian tugas kalian adalah mengumpulkan benda-benda tersebut, mengamatinya, dan mengidentifikasikan bahan-bahan kimia yang terkandung pada benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi satu orang itu 10 benda. Sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan, yang belum dipahami mungkin seputar PR yang Ibu berikan tadi atau apa? Silakan bertanya sebelum Tidak, Ibu. Bu. Ya. Tidak ada lagi? Ya. Oke, baiklah. Jadi Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pada minggu depan kita akan berjumpa lagi di jam dan waktu yang sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. kalian.